pasar Nah, apa? nah kalau tadi belum puas di Queensway, kita belanja lagi di sini di Camden karena dia murah juga, terus juga banyak anak muda di sini karena kenapa? Ada pub, ada kafe, terus untuk yang rambutnya apa ngepang-ngepang gitu, ada komunitasnya di sini. Ya, Camden ini sebetulnya tadinya kan tempat industri ya. Mungkin kalau Sobat Kota sempat ngelihat tadi di video awal. Jadi dia area baru, terus maksudnya dia pembangunannya jadi kafe, terus sekarang dia juga ada hotel keju, ada resto keju, nanti kita bahas di kuliner. Segala macam makanan, ice cream, tempat yang unik. Bahkan juga ada warung-warung Malaysia, warung Indonesia, itu juga ada di sini. Souvenir juga murah di Camden Town. Jadi kalau Sobat Kota mungkin mau setengah hari bebas, mau makan, nonton, foto-foto, ini kalau saya boleh bilang banyak sekali spot foto yang bagus ada di Camden. Kalau mungkin Sobat Kota tadi ngelihat ada beberapa foto saya di depan, itu ada 2 diantaranya ada di Camden. Ya, dan Sobat Kota yang suka bikin tato bisa bikin tato di sini. Di Camden Market ini. Mungkin di slide berikutnya ini yang dimaksud, ini buat foto juga, ini tato. Ya. Wah, ini tempat tato betul, tempat keramaian, shopping. Ya. Oke, dari Camden Market kita akan bergerak sekarang di tempat yang berikutnya. Ini Carnaby. Ini tempat eksis, nggak cuma orang muda, semua orang yang datang ke London harus wajib ke Carnaby. Karena area ini happening, kalau nanti Sobat Kota bisa lihat di slide berikutnya itu ada lampu-lampu. Dia selalu ada hiasan lampu-lampu, lokasinya mau foto, mau hangout, mau belanja, itu keren. Dan areanya oke, karena di sini bisa nyambung ke Piccadilly, bisa nyambung ke Covent Garden. Nah, kalau bisa lihat kan, bisa lihat di slide sebelah kiri. Is This Just Fantasy ini adalah dari lagu Bohemian Rhapsody. Ya, terus kalau lampu-lampunya itu berubah-berubah sesuai tema. Ya, jadi kalau lagi Natal nanti temanya seperti ini. Terus toko-tokonya juga ada Asia juga, kayak seperti Muji ya yang dari Jepang juga ada di sini. Oke. Jadi ini unik sekali tadi dari Bohemian Rhapsody dan ini untuk tema Natal ya. Nah, kalau kita lihat di yang setelah slide yang berikutnya nih, setelah tema Natal dari Carnaby Street, kita sekarang akan melihat suasana. Ini pasar lokal, betul. Mau jajan, mau belanja sayuran, buah-buahan, atau mau nongkrong di kafe-kafe, coba cemilan khas London atau Inggris ya, bisa di sini Sobat Kota. Terus kalau untuk yang suka foto, bisa sambil makan terus foto ya. Karena walaupun pasarnya juga bukan pasar becek seperti kita di Indonesia. Oh bagus, justru pasarnya bagus banget. Kita lihat deh, Sobat Kota bisa lihat ya, pasarnya bisa dibilang modern, walaupun ini pasar lokal. Jadi di London sendiri ini di sini kita tampilkan hanya satu, tapi sebetulnya banyak sekali pasar-pasar lokal ini di berbagai sudut kota London. Jadi kalau tadi kita udah belanja shopping branded, udah high end, lalu kita ke high street, dan sekarang kita nyobain makanan-makanan lokal. Makanan lokal, makanan yang jajanan. Ya. Nah, dari sini kita bergeser sekarang berbicara tentang museum. Ya, London juga punya beberapa museum besar ya. Salah satunya British Museum ini. Dia adalah museum terbesar dan yang paling besar sih di London. Betul. Dan serunya kalau Sobat Kota bawa anak, ini British Museum pasti menarik banget karena selain ada tempat artefak-artefak atau peninggalan sejarah, juga ada satu ruangan namanya The Reading Room. Itu adalah tempat di mana Karl Marx menulis buku dia yang terkenal berjudul Das Kapital. Itu kan satu teori ekonomi yang sampai sekarang ternyata kejadian. Nah, ini punya sejarah. Oke, di The Brit. Dan ini kalau London Transport Museum ini dengan museum yang sebelumnya berdekatan atau lokasinya tidak berdekatan ini? Masih dekat, bisa jalan kaki Bro Heri. Jadi kalau satu hari mau keliling museum, itu kita bisa jalan dari British, kemudian kita ke area Covent Garden di Transport Museum, dan nanti juga kita akan ke museum dan daerah. Jadi mumpung satu area, bisa keliling beberapa museum yang menarik. Ya, dan di London Transport Museum ini, kan kita tahu bahwa Inggris, terutama London, terkenal dengan double deckernya ya, Bro HM dan Sobat Kota. Di sini kita bisa lihat macam-macam bis double decker ini.
dari tahun ke tahun. Ya. Bentuknya lucu-lucu ya, Krisa ya. Yang terakhir bagus nih San, futuristik kan? Ada yang kotak malah ya di sana ya. Iya, Ada zaman yang dulu. kotak. Zaman dulu. Ini juga ada museum tentang film ya? Ya, ini film. Museum. Jadi sebetulnya London Film Museum ini dibuat dan didedikasikan untuk industri perfilman di London. Nah, yang paling menarik sebetulnya sebagian barang-barang di sini adalah adalah barang pribadi yang sebetulnya dia memang bergerak di bidang perfilman. Dan yang menarik juga terakhir yang paling rame pendatang atau visitor itu pada saat dia kasih tema Born in Motion. Semua kendaraan di film James Bond itu keluar, betul. Oke. Saya juga pernah mendengar tentang museum yang diberi nama Ratu dan Raja ya, itu Queen Victoria dan Pangeran Albert ya. Ini kelihatannya di slide yang berikutnya ya. Iya, betul sekali. Betul. Jadi Sobat Kota, namanya aja Victoria and Albert Museum. Ya. Tapi di dalamnya itu bukan tentang mereka, karena ini sebetulnya museum ini dibangun untuk menghormati Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Oke, bukan tentang barang pribadi Ratu Victoria dan bukan. Pangeran Albert, tetapi untuk menghormati dan diberikan nama itu. Ya, betul. Kita geser ke slide yang berikutnya. Langsung slide yang kedua ya, masih tentang Queen Victoria and Albert Museum. Nah, kalau lokasi Museum Queen Victoria and Albert Museum itu sebetulnya ada juga nanti kita bisa lihat Sobat Kota di slide-slide selanjutnya. Museum ini museum besar, museum seni besar. Jadi selain untuk tempat display, Victoria and Albert Museum itu juga untuk tempat aktivitas atau misalkan acara-acara bisa charity. Mungkin kalau yang penggemar Kate and William bisa lihat kadang-kadang mereka menghadiri acara atau meresmikan di museum tersebut, dan juga seperti pelukis terkenal yang seperti Frida Kahlo itu juga ada di situ. Kita bisa bikin event banket besar juga di Victoria and Albert Museum seperti itu. Ini kelebihannya dari museum yang ini. Oke, saya juga kalau seingat saya ya ada museum yang ada dinosaurusnya, itu apa namanya saya lupa tuh. Natural History Museum. Oke. Iya. Jadi dari Queen Victoria kalau mungkin keluarga bisa lihat ke Victoria and Albert Museum, itu lokasinya berdekatan dengan Natural History. Dan untuk anak-anak, kalau saya boleh ngomong, itu menarik sekali di Natural History. Selain tentang dinosaurus, itu juga ada tentang alam atau bumi. Alam, bumi, ruang angkasa. Jadi itu benar-benar sebetulnya knowledge untuk anak. Dan yang menariknya, di samping dia juga ada lagi Science Museum. Nah, jadi para Sobat Kota nih, misalkan setelah melihat anak-anak jalan-jalan di museum, nah ini Natural History Museum kita lihat ya, sampai Science, itu lokasi berdekatan. Ajak anaknya makan siang, karena kemudian setelah itu, ibunya bisa jalan kaki ke Harrods. Nah, jadi Sobat Kota, kalau misalkan anaknya udah puas, begitu sampai di Harrods, kasih duduk, kasih makan es krim, ibu-ibunya bisa belanja. Ini lokasinya nyaman sekali. Ya, dan di sini di Science Museum itu ada mobil-mobil antik juga dipamerkan di sana. Oke, ini dia di gambar ya. Ini seru, anak-anak pasti suka nih San ya. Iya, betul. Dewasa aja suka kok ke sini. Cuma kalau orang Indo kayaknya lebih suka shopping deh. Oke, kalau gitu kita lewatin museum, kita jalan lagi. Oke, kita jalan-jalan lagi ke yang lain. Di museum ini, kalau bola mendengar nama ini udahlah pasti, ya. Mungkin bapak-bapak ya, Sobat Kota yang bapak-bapak suka bola. Coba kita cek, siapa tahu Santi suka bola juga loh. Oh ya? Kebetulan enggak. Cuma karena bawa tur aja jadi mau nggak mau jadi harus tahu suka ya? bola. Iya. Bener. Yang seru di London tuh ada 4 stadion besar kan? Kita ada Emirates, lalu ada Chelsea. Nah, ini Sobat Kota bisa lihat ada Chelsea, Wembley, dan juga Tottenham. Yang orang mungkin nggak tahu, Tottenham itu agak sedikit jauh lokasinya. Nah, terus ya, kalau misal... Lanjut.
Langsung Chan, langsung. Ya, Sobat Kota kalau udah sampai ke Emirates Stadium ini, kalau mau ikut tur di dalamnya, jadi Sobat Kota penggemar Arsenal bisa masuk ke ruangan di mana tempat ganti bajunya mereka, terus mereka mandinya di mana, terus baju-bajunya digantung. Pokoknya seru, harus ikut tur Arsenal ini kalau sampai ke London. Kalau tur stadion sih Ya, tur stadion. jam ya, minimal 3 jam ya saya kira ya. Iya, biasanya kalau penggemar bola pasti mau Bro HM. Turnya cuma 1 jam nih Bro HM. Turnya 1 jam, tapi Foto-fotonya belanjanya, lama. fotonya Iya. 1 jam, belanjanya 1 jam. Apalagi pas di lapangannya ya, itu bisa berapa kali tag tuh. Iya benar. 1 jam saja. Oke. Nah dari sepak bola kita sekarang akan membahas. Wah ini dia. Nah, ini dia yang nggak boleh dilupakan. Pasti harus selalu ke Chinatown. Saya rasa semua orang, mulai dari restoran, kita cari makan Asia, sampai belanja souvenir. Iya, jadi Sampai, kalau Sobat Kota udah bosen nih selama di London, bosen. Aduh, pengen makan makanan Asia. Nggak cuma Chinese food di sini ya, Prisa ya. Jadi mau coba makanan Thailand, makanan Vietnam, makanan Malaysia juga ada di sini. Namanya aja Chinatown. Dan ada supermarket juga. Di sini kita bisa beli tempe dan segala macam jajan Asia. Nah, ini adalah spot yang paling oke untuk foto. Jadi di Chinatown di London itu kan mungkin Sobat Kota bisa lihat ada gate. Gate-nya itu nggak cuma satu. Jadi jangan khawatir. Ada satu dari Sainsbury, ada satu juga lagi dari Queen's Park. Nah, bisa foto. Jadi kalau di sini lihat kan orang selalu antri ya untuk foto di gate. Jadi kalau foto dari sisi sebelah sini, wah penuh nih banyak orang, langsung ganti lokasi, nggak usah nungguin karena banyak gate. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Masih terkait Chinatown. Ini dia. Perguna. Ini adalah kotak telepon atau telepon box wajib kalau sudah ke London. Dapetin telepon box ini di mana-mana gampang ya Sobat Kota ya. Tapi jangan bayangkan bahwa dia akan seindah di foto kita di slide kita sekarang. Tapi walaupun begitu tetap jadi rebutan ya Prisa ya. Betul, karena warna merahnya. Kan kalau sebetulnya karena ini fungsi foto kan fungsi phone box-nya udah lama ya. Jadi memang nggak khusus dibersihin sampai mengkilat seperti itu, nggak kayak kalau phone box kita di rumah. Tapi ini memang tetap dijaga kebersihannya, hanya memang karena banyak turis, foto segala macam. Yang pasti ini harus eksis. Harus selalu wajib. Ini menarik ya. Kita amati dari 3 contoh foto ini. Phone box berwarna merah dan tiga-tiganya ada unsur merahnya nih ya. Nah, makanya saya udah siap-siap pakai baju merah nih, Bro. Iya. Supaya boleh foto. Harus matching. Harus matching, iya. Jadi saya udah boleh foto sekarang ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masih kalau tentang ini roboh atau gimana ini? Ini sengaja sebetulnya. Jadi mereka bikin suatu tempat untuk foto. Sebetulnya hanya hiasan dari City Decorumnya aja, tapi nggak ada cerita khusus seperti itu. Tapi memang akhirnya eksis menjadi satu tempat untuk foto, untuk eksis di Instagram. Keren kan? Ngelihat doyongan-doyongan ini. Banget. Oke, next kita ke berikutnya. Nah, kalau Sobat Kota yang suka makan terus pemandangannya keren harus ke sini, Kopa Club. Tapi sebelum ke sini harus reservasi dulu Sobat Kota. Karena biasanya penuh ya Prisa ya. Benar. Tapi kalau misalnya udah penuh, jangan sedih karena nanti nggak di dalam iglo ini tapi di meja-meja biasa. Ya. Jadi usahakan harus reservasi dulu kalau mau ke sini. Jadi kalau ini demand-nya tinggi banget nih San sama Bro. Kalau boleh, kalau maksudnya kalau memang Sobat Kota mau datang dan mau foto di sini, itu harus booking tempat jauh-jauh hari sekitar 1 bulanan sebelumnya rata-rata. Karena walaupun tapi sebetulnya kalau mau makan ya, kita mau ngomongin kalau mau makan, karena seperti yang bisa dilihat kan iglonya terbatas. Walaupun kalau dilihat dari slide sebelah kiri bawah itu di seberangnya kan ada restoran. Jadi kalau iglonya penuh biasanya diarahin mau nggak ke restoran. Seandainya mau makan boleh, tapi kalau misalkan hanya mau foto aja boleh. Ini nggak mesti harus makan. Kalau
kalau Sobat Kota bisa lihat di foto sebelah kiri, kita bisa masuk ke gerbang. Nanti kita akan berdiri di antara restoran sama iglo, kita bisa foto atau bisa lihat di slide kanan atas, itu dari luarnya bisa juga foto di ini. Dan nggak usah khawatir, ini beberapa foto saya lihat macam-macam musim ya. Kalau musim dingin memang dia dingin, ada bulu-bulu supaya menghangatkan kita dan dibikin seperti kayak ada salju. Tapi kalau musim panas atau musim semi itu iglo juga tetap ada, hiasannya bunga-bunga. Jadi dia ganti musim. Iya, tapi jangan takut Sobat Kota. Kalau lagi winter, biasanya di dalamnya juga ada penghangat, ya. Jadi nggak bakal kedinginan. Terus view-nya keren sekali. Kita bisa lihat Tower Beach dan juga The Shard. Ya, kita belanja lagi, Risa. Wah, ini foto sebetulnya. Oke, kita Iya. tetap Indonesia, kita harus belanja dan foto ya. Kalau foto Iya, di sini betul. oke banget. Tapi sebetulnya orang suka nggak tahu Nile Shard itu apa sih, San? Iya nggak sih? Suka banyak tanya. Iya. Karena Jadi di mungkin sini itu, belum tahu. Sobat Kota, ada satu toko. Ini kebetulan di slide ini ada ya, agak kepotong sedikit. Ada Nile Shard Remedies. Toko ini menjual shampoo, kemudian sabun itu tidak pakai bahan kimia. Jadi dia tidak pakai bahan kimia ya, Sobat Betul. Kota. Alami Ini ya, bisa ya. Iya, benar-benar. Ini saya tahu karena benar-benar saya pakai beberapa produk dia juga. Itu berasa banget tuh. Kalau untuk kulit sensitif, itu saya boleh saranin boleh pakai ini. Sekalian foto-foto, belanjanya sekalian foto-foto sekali lagi. Iya. Belanja. Terus juga ada kafe juga di sini. Jadi kalau nggak suka shopping tapi suka foto, ya sambil beli kopi atau teh, view-nya bangunan-bangunan di sekitar bagus banget. Nah, sekarang kita ke Warner Bros Studio Tour. Untuk Sobat Kota penggemar Harry Potter harus banget ke sini. Kenapa? Oh ya, sebelum itu nggak boleh telat ya Sobat Kota. Kalau ke sini itu misalnya di tiket jam 3, Sobat Kota harus datang sebelum jam 3. Karena kalau telat, nanti Sobat Kota akan dikasih ke berikutnya. Akibatnya kalau misalnya mau city tour di London jadi kepotong. Terus di dalam sama seperti tempat syuting Harry Potter, Sobat Kota bisa lihat ada meja makannya, ya, kemudian kamarnya si Harry Potter, kemudian juga Sobat Kota kalau mau foto ala-ala Harry Potter naik pakai sapu terbang, di sini juga ada. Jadi tempatnya luas banget, harus ke sini untuk penggemar Harry Potter. Betul, dan kalau benar-benar penggemar, di sini kan ada Leaky Cauldron sampai ada pengalaman kita kalau melihat filmnya Harry Potter kan ada yang dia lagi belajar sapu ya up gitu kan, kita bisa praktekin di situ. Dan juga ada kafe tempat dia jual butterbeer. Jadi kalau misalkan udah jalan-jalan di dalam, kalau saya boleh saranin mungkin 3 jam ya paling enggak. Kalau penggemarnya mungkin anak-anak mungkin bisa 5 jam nih San rasanya San kalau anak-anak. Iya betul. Terus butterbeer-nya itu harus coba di sini. Kan mungkin di negara lain ada Sobat Kota, cuma kan kita sudah ke tempat asalnya Harry Potter. Jadi harus cobain butterbeer-nya di sini. Iya, butterbeer aman ya. Ini bukan bir maksudnya. Tidak ada alkohol. Nggak ada alkohol, benar. Rasanya enak. Jadi anak kecil, orang dewasa semua bisa konsumsi. Nah, kalau untuk yang bukan penggemar Harry Potter atau penggemar Harry Potter yang sedikit atau setengah-setengah, kalau tetap mau foto, tadi dibilang Mas Santi Harry Potter Studio ini harus wajib untuk yang penggemar. Kalau yang penggemarnya setengah, saya bilang di London juga banyak tempat. Pertama kalau kayak Sobat Kota lihat kan Millennium Bridge ini tempat di film yang Order of Phoenix ya, pada saat Death Eaters nyerang dunia manusia, dan ada foto nih di King Cross, ini paling oke. Jadi kalau misalkan hanya mau foto aja, seolah-olah kita nyebrang ke dunia mereka di platform 93/4 itu ada di King Cross. King Cross sendiri itu stasiun kota yang terletak di kota dan masih dipakai sekarang. Tapi ada suatu yang didedikasikan dan ada toko-toko untuk belanja souvenir. Jadi nggak usah jauh-jauh karena lokasi studio kan 1 jam dari London. 1 jam setengah ya, kurang lebih ya. Tapi Jadi, menariknya kalau di Warner Bros Studio itu kita ada paspor, Prisa. Jadi kalau misalnya ya mereka jadi masuk ke platform ini di stempel, ke sini di stempel, mereka akan suka. Jadi penggemar Harry Potter jangan lewatin Warner Bros Studio Tour. Oke, next. Yang lagi kekinian sekarang. Nah, sebelum kita mau
Brompton. Satu lagi. Bagi sobat kota yang mungkin, tadi kelewatan pas lagi penjelasannya ya. Acara kita ini selain yang sekarang mengikuti via Zoom dan di YouTube, ini juga akan tetap ada di YouTube-nya Kongko Wisata. Sobat kota pastikan subscribe ya YouTube dari Kongko Wisata, kemudian Instagram dan like di page-nya ya. Oke, ini yang lagi ngehit sekali. Silakan. Nah, ini saya susah ngomong nih. Pasti kayaknya orang Indonesia udah lebih canggih mengenai Brompton daripada saya nih, Bro, kayaknya. Soalnya udah ngetop banget di Indonesia. Iya, tapi harus nungguin 45 tahun dia baru ngetop ya, Prisa ya. Benar. Jadi Ini sebetulnya udah bukan sepeda tingkat tinggi ya, maksudnya level sebenarnya sepeda biasa, sepeda lipat biasa. Iya, dia menjadi hit karena pertama COVID, yang kedua karena yang kasus dari ya semua tahu ya sobat kota ya. Ya, sebetulnya kalau dari pihak pemerintah Inggris sendiri, kan kita dari awal kita selalu bilang hidup sehat. Dan kalau saya boleh ngomong, Boris Johnson sendiri yang dulu wali kota London dan sekarang menjadi Prime Minister itu adalah dia cyclist. Jadi dia bikin jalur bersepeda ya. Mungkin di Jakarta kayak kalau nggak salah saya pernah diinfo sekarang udah ada jalur sepeda juga. Itu diperbanyak. Dengan adanya COVID, di mana tidak disarankan berkumpul di public transport, sekarang diperluas jalur-jalur naik sepeda Brompton. Dan wali kota London sendiri, Sadikan sekarang sudah punya plan-nya di mana-mana diperbuka seperti apa. Itu akan ada adjustment mengenai jalur sepeda di kota London sendiri. Ya. Oke, baik. Oh, ini sesuatu tidak bisa lepas dari UK. Bintang. Betul. Ini adalah artis-artisnya UK. Ya, semua udah kenal saya rasa nih Sobat Kota nih. Jangan-jangan albumnya udah lengkap nih. Oke, kita bisa next. Oke, kita bisa ke berikutnya. Iya, di slide. Nah, nggak boleh lupa juga. Nggak boleh lepas. Ini adalah hard rock pertama di dunia yang ada di Parkland. Iya, betul sekali. Jadi ada tiga hard rock semua Sobat Kota di London ini. Yang terakhir itu ada di Piccadilly Circus. Betul. Jadi kalau Sobat Kota lagi jalan-jalan ke London nih, terus misalkan, wah kok rutenya nggak ada ke Hard Rock? Karena hampir semua yang datang ke sini pasti tanya ke saya nih, Hard Rock di mana? Karena mau beli barang-barangnya. Hard Rock itu kan, ya. betul, ada di 3 lokasi. Jadi kalau misalnya hari ini atau jadwalnya nggak ada ke Hard Rock yang di sini, di Piccadilly Circus ada, di Oxford Street juga ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Piccadilly Circus adalah lokasi yang terbaru ya? Iya, yang terbaru. Nah, kemudian kita lihat ada tentang memorabilia ya. Ya, nah ini menarik nih. Iya, di Hard Rock yang di Oxford itu kan sebetulnya bukan restoran khusus, tapi dia adalah hotel. Di hotel Hard Rock itu restorannya dia punya burger rasa emas. Ya, daunnya 24 karat loh Sobat Kota. Ya. Jadi bukan mas-mas di rumah ya, yang 60 kilo, 80 kilo. Bukan Mas Heri ya, bukan Mas Heri juga Mas ya. Heri. Itu 24 karat, harganya jadi berapa itu kita makan emas nih? Kurang lebih sekitar 24-an pound sterling ya, Bro HM dan Sobat Kota. Betul, masih affordable kok. Oke. Yang ingin mencicipi rasanya makan emas. Nah, ini terkait dengan ada cerita menarik terkait ini seingat saya nih. Ya? Iya, betul, Bro. Jadi memorabilia ini kan kenapa orang suka tanya kenapa ya? Kadang-kadang mereka ngelihat foto tapi nggak tahu kenapa. Ini ceritanya adalah dulu pada saat 2 orang Amerika bikin restoran Hard Rock pertama, Eric Clapton selalu datang ke restoran tersebut. Dan dia hanya mau datang dan duduk di satu spot tertentu. Kemudian dia, tapi kan namanya Hard Rock, pasti Sobat Kota tahu deh, kita kan nggak bisa pilih meja, hanya ditaruh tempat yang available. Dia bikin perjanjian dengan pemilik Hard Rock. Saya kasih gitar saya ya, pasang di situ, boleh saya kasih gratis, tapi saya hanya mau duduk di bangku tersebut.
Akhirnya Di-tag itulah yang jadinya. berkembang. Harus reserve for Eric Clapton gitu. Itu asal mulanya, kemudian Asal mula. ada apa memorabilianya Bon Jovi dan lain sebagainya ya. Baik, Iya. Betul. break sejenak karena akan ada sebuah video yang akan diputarkan. Ya, Siap. kita akan masuk sebelum ke oke. Apakah soundnya ada yang kelupaan? Nah, itu dia. Oke, Sobat Kota, video tadi mengantar kita untuk ke pembahasan terkait kuliner. Nah, mari. Ya, mulai lapar nih. Iya, tadi udah jalan-jalan, kita udah belanja, sekarang kita ke Sekarang makanan. waktunya kita ngemil-ngemil dulu, Prista. Iya, Ini salah Ayo. satu tempat favorit saya juga, karena saya demen foto, demen ngemil juga ya, Sobat Kota dan Prista. Tempatnya bagus tapi nggak besar, kecil, dan betul. kalau ke sini harus reservasi dulu. Iya, tempatnya memang karena asalnya kan mereka keluarga yang bikin restoran kecil. Tapi memang kemudian dia berkembang dan menarik. Dia khusus buat tempatnya itu menarik sekali untuk Instagram dan makanannya kan pink-pink begitu lucu. Senang sekali, apalagi cewek-cewek gitu ya, harus eksis di Instagram. Dan Sobat Kota, kalau cobain kue ini, saran saya jangan satu orang satu, karena menurut saya pribadi lumayan agak manis ya, Risa ya. Ya, makanya dessert ya. Oke, kita bisa ke selanjutnya nih. Nah, ini yang paling seru. Kalau sudah tahu Inggris, pasti tahunya afternoon tea. Ini sebetulnya adalah tradisi, kalau saya boleh bilang tradisi sosialita zaman dahulu, yang sekarang berkembang menjadi experience.
dan menjadi daya tarik dari Inggris tersebut. Nah, kalau Sobat Kota datang ke Inggris, saya akan sangat rekomen yang namanya Afternoon Tea di The Berkeley. Karena dia menampilkan pre-à-porter, kan ada pameran pre-à-porter di Paris ya, ready to wear. Nah, sekarang dia display-nya pre-à-porter. Bisa lihat kan jenis foto-foto makanannya, ada uang, ada tas, jaket. Iya, ada semangka juga yang bentuknya bagus ya, kemudian macam-macam. Jadi sampai kita mau makan aja rasanya sayang ya. Benar. Bentuknya lucu-lucu. Yang ada, jadinya kamu pada saat begitu datang makanan, pasti foto-foto setengah jam itu, udah pasti foto-foto dulu sebelum dimakan. Mau dimakan juga dipegang-pegang dulu, aduh ini sayang banget mau dimakan gitu. Tapi seru. Harus ngerasain mungkin untuk pengalaman. Iya, betul. Dan ini tempatnya karena besar, jadi nggak terlalu, kalau kita agak lama nih misalnya foto, nggak sampai diusir sih. Karena tempatnya lumayan besar. Cuman harganya juga lumayan mahal ya, Francis. Betul. Sobat Dan Kota. Selanjutnya kan tadi kita sudah afternoon tea di The Berkeley. Sekarang ada nama tempat yang sebetulnya kalau turis-turis Indonesia carinya teh nih, ke saya nih San. Betul nggak sebagai tour leader nyarinya teh tamu-tamunya? Teh Inggris. Betul. Jadi ini supermarket kaum elit ya, bahasanya ya Prisa ya. Kaum elit, terus dep store, barang-barangnya premium, tapi nggak cuman kue-kue, tapi ini juga ada es krim, restoran, bisa nge-wine juga di sini. Nah, dan di tokonya itu sebetulnya nggak cuma jual teh, dia jual kopi, dia jual biskuit. Kan kalau afternoon tea kan dia selain scone atau sandwich atau finger sandwich, dia juga ada biskuit-biskuit makanan dia, sama ada hot chocolate, juga ada coklat-coklat. Jadi seperti biasa tempat turis kalau menurut saya, tapi menarik untuk datang. Ya, betul. Dan foto-foto, keren. Iya, tempatnya bagus. Ya, berikutnya kita lanjut lagi. Penggemar keju. Ini bukannya sushi ya? Bukan. Tapi cara makannya sama. Jadi mejanya itu berputar. Ya. Kita tinggal ambil. Ya. Mau keju yang mana. Jadi dari warna piringnya ya, Prisa ya. Warna piringnya menentukan harga. Kan kalau Sobat Kota datang penggemar keju ya, sebetulnya kan ada beberapa keju yang asli dari Inggris. Itu seperti yang mungkin lihat di sebelah kanan, itu kan Leicester. Mungkin bacanya, tulisannya Leicester, tapi kita bacanya di sini Leicester. Itu warnanya. Nah, jadi idenya adalah restoran ini dia menjual berbagai macam produk keju. I have to say itu makanannya oke banget dengan rasa-rasa keju, tapi mungkin untuk yang buat orang kurang suka keju bisa datang atau foto aja seru kok, lucu. Iya, dan kadang-kadang mereka juga promo all you can eat dengan satu harga. Oke. Jadi tergantung pas lagi ada promo atau enggak. Iya, betul. Ya, kita lanjut. Ini sesuatu yang muncul di hari Minggu ya? Ya, ini sebetulnya tradisi keluarga di Inggris. Makanya kita selalu sebutnya Sunday roast. Kalau Sobat Kota datang ke restoran-restoran atau kafe atau pub, semuanya ini hampir selalu bisa dibilang ada. Dan kalau mungkin ikutan grup tour atau datang ke sini sebagai turis family, kalau pas hari Minggu dicoba deh datang ke sini. Yang saya mau highlight adalah makanan ini kan namanya Sunday roast tuh bisa daging, bisa ayam. With Yorkshire pudding. Kalau orang berpikir puding tuh apa? Agar-agar ya, San ya? Iya, kalau di Indonesia kan? Ya. Tapi kalau di sini beda, Sobat Kota. Dia menggunakan, jadi asin. Kalau kita kan di Indonesia kan, kebayangnya kalau puding tuh manis, Risa. Ya, agar-agar gitu ya. Iya. Kalau di sini sebetulnya itu kalau lihat di slide sebelah kanan itu ada namanya kayak kue sus ya, puff kita bilangnya, seperti puff. Iya. Ini adalah karbonya. Jadi instead of French fries atau mashed potato, kita makannya dengan Yorkshire pudding. Iya, pengganti kentang lah ya. Ya. Kalau tadi, nah ini ada burger, ada leaf, ada gold leaf-nya. Ini burger dengan lobster. Salah satu restoran favorit nih. Salah satu surga dunia yang ada di London, kalau saya boleh bilang, banyak orang suka. Dan enaknya sebetulnya nggak cuma satu. Burger and lobster ini banyak outletnya di London. Jadi dia perpaduan. Kalau mau makan burger aja boleh, kan kadang-kadang ada orang nggak bisa makan seafood allergic ya. Tapi justru itu tujuannya, dia bikin burger and lobster untuk nyobain. Enak, makanannya enak.
Jadi ini salah satu resto yang juga recommended, Burger and Iya, Lobster. Lanjut. Ah, ini tipikal UK sekali nih ya. iya, fish Bener. and chips. Setiap sudut kota ada nih Bro Heri. Oke, oke. Oke, Kemudian lanjut. Berikutnya, di Nah, ini saya rasa slide-slide selanjutnya kita bisa lihat ini beberapa contoh makanan tradisi di Inggris aja yang banyak di bar atau di pub-pub. Kita bilangnya di sini pub. Pie and Mash, kemudian nanti kita selanjutnya juga ada Bangers and Mash. iya. Oke. Tapi sahabat kota harus diingat bahwa dagingnya itu tidak halal ya. Kebanyakan Untuk yang sosis, ya, ya untuk betul. sosisnya itu di Inggris kebanyakan tidak halal. Betul. Dan biasanya disajikan dengan kuah atau saus. Nah, Dominic Ansel Bakery. Ini juga tiap kali mau makan kayaknya sayang. Ya. Terus Sama foto-foto dulu, San. foto-foto karena banyak bunga ya. Ini spotnya bagus banget, tempatnya indah, makanannya juga enak. Tapi sekali lagi juga rasanya sedikit manis ya. Ini enak, pasti dijamin. Kue yang enak. Nah, ini juga makanan terkenal juga di sini, beef Wellington. Tapi memang daging sapi seringnya. Kalau yang ini, kalau yang sosis jangan ya. Ya, ini di Indo juga ada nih, di Bandung. Oh, oke. Ada ya? Ada, Jajanan sudah Bandung. ada. Berikutnya, slide berikutnya. Wah. Ini kita makan bebek penyet sebetulnya ini, kalau saya boleh bilang. Kalau di Indonesia makan bebek pakai nasi. Kalau di London kita makan bebek pakai waffle. Ya. Dan serunya sih pemandangan. Iya, betul sekali. Dari lantai 40 kita bisa lihat view. Terus juga bisa pakai telur juga seperti di slide berikut ini ya. Di slide depan kita ini maksudnya. Ini makanan enak. Nah, ini kalau jajanan malam-malam nih Santi. Kalau di Indonesia kan kita setelah kita kerja atau lembur nyarinya pempek, roti bakar gitu ya. Nah, di sini kita makan sandwich nih. Sandwich enak. Iya, dan nggak cuman sapi. Dia juga kadang diganti dengan ikan salmon. Dan toko bagel tertua ini namanya Bagel Bake. Jadi ini adalah toko bagel tertua di London, Bagel Bake ini. London tertua. 24 jam, 7 hari bukanya. Dan ini bagian penutup terkait kuliner. Ini kita bahas. Nah, black pudding ini ya. Kita temui pas lagi makan pagi. Mungkin Prisa ada sedikit ulasan tentang black pudding ini. Black pudding ini makanan khas di sini sebetulnya, tapi ini tidak halal karena terbuat dari darah babi. Jadi kalau saya boleh informasikan ke Sobat Kota, pada saat datang ke London, kemudian sarapan di hotel, itu biasanya ada. Nggak selalu ada, kadang-kadang ada. Jadi jangan dimakan. Ini bukan brownies ya, bukan brownies. Iya, Sobat Kota juga harus hati-hati. Tadi Prisa sudah bilang bahwa karena terlihat seperti brownies. Jadi untuk yang Muslim harus berhati-hati karena begitu digigit tahu karena itu rasanya asin ya. Oke, jadi terkait black pudding pastikan jangan terkecoh ya. Benar. Adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang kuliner. Kita sekarang coba melihat Sobat Kota. Kalau misalnya di London bisa ada usulan seperti apa? Kalau Sobat Kota mempunyai waktu hanya 3 hari saja. Hari ini kita coba bahas ya. Apakah punya waktunya 3 hari atau waktunya 5 hari. Nah kalau 3 hari bisa seperti yang kita lihat di layar ini ya. Setelah tiba, tadi udah kita dengarkan penjelasannya kan, ada Buckingham Palace, ada Westminster Abbey, tapi tetap ada belanja ke outletnya juga ya, Tower of London, itu 3 hari 2 malam. Kalau yang 5 hari 4 malam bisa bagaimana tuh Prisa? Kalau yang 5 hari 4 malam, ini sebetulnya idenya kalau punya waktu singkat, kita bisa mampir ke Manchester atau Liverpool. Karena kan itu luar kota ya. Tapi seandainya Sobat Kota mungkin mau 5 hari 4 malam hanya di London saja, waktunya cukup, boleh, nggak masalah. Ini kita hanya coba kasih gambaran ya, Bro, supaya Sobat Kota bisa tahu, oh oke, mungkin dia mau nyambung dari London ke negara Eropa lainnya, itu juga masih bisa dilihat. Tiga hari 2 malam gambarnya seperti tadi. 5 hari ini jadi dengan asumsi mendaratnya di Heathrow,
kemudian masih sempat ada Manchester, ada Liverpool, ke Bicester pun juga ada tuh ya, ke outlet ya. Betul. Karena Bicester wajib ya, Bro Heri, untuk belanja rasanya. Nah, kita tidak terasa sudah pukul 17, hampir 17.40 ya. Waduh, ya. Tiba saatnya untuk mengajukan pertanyaan. Nah, mari kita lihat ya. Saya lihat di contekan yang sudah saya beri. Pertanyaan yang ada di contekan saya kok belum di copy paste. Sambil kita lihat, saya melihat di bagian paling terakhir ini. Boleh rekan-rekan kru Kongko Wisata untuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada pertanyaan. Mohon info kapan UK Embassy terima permohonan visa. Kemudian apakah London sudah terima kunjungan orang-orang Asia? Oke, ini saya jawab ya. UK tidak pernah menutup perbatasan. Oke. Dari awal pada saat kita pemerintah mengajukan lockdown itu kita tidak pernah menutup perbatasan dan hanya saja waktu itu di Indonesia sempat kedutaan tutup ya, dan awal Juli sudah buka loh sebetulnya VFS ini di Indonesia. Hanya yang saya tahu kan kalau VFS di Jakarta dia kirim ke Manila ya, betul ya San ya? Atau Bro, dia kirim ke Manila, jadi kayaknya harus dicek di VFS-nya apakah dia prosesnya berapa lama dengan maksudnya transit di Manila berapa lama. Jadi kita tidak pernah nutup, hanya saja sekarang ini UK punya masa karantina 2 minggu. Nah, ini yang orang-orang mempertanyakan. Ya gimana caranya 2 minggu mau datang? Itu aja. Mungkin kita dengan berjalannya waktu kita bisa lihat, semoga lebih fleksibel nantinya. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya. Nah, kita lihat ya. Apakah ada info mengenai Sherlock Holmes Museum? Oke. Di sini tadi kita nggak ada slide mengenai Sherlock Holmes Museum. Cuman kalau saya boleh sebutkan, Sherlock Holmes Museum itu ada di sampingnya London Beatles Store yang ada di London. Jadi kalau tadi ini dari Pak, ada pertanyaan ya, kalau misalkan sudah foto di AB, belanja, itu bisa mampir Sherlock Holmes Museum. Dan sebetulnya ada turnya juga, kalau mau ikutan tur Sherlock Holmes. Oke, nah ini kita akan coba ya. Sebetulnya ada dua, satu pertanyaan yang di YouTube dulu deh. Biasanya sebetulnya kalau kita waktunya cukup panjang, dan kesempatan juga untuk open mic-nya. Tapi sekarang yang dari YouTube dulu ya, dari Bro Samsu Hadi Sugiono menanyakan lewat YouTube. Lokasi syuting The Mummy Returns di mana ya? Nah, Oke. kantor MI6 di mana juga? Oke, kalau mengenai lokasi syuting The Mummy, saya harus cek dulu nih ya, Bro, sepertinya karena ada beberapa setahu saya dan lokasinya tidak persis di London ya setahu saya. Setahu saya, kalau kantor MI6 ya dia ada di sisi dekat Thames River-nya. Kalau standar city tour setahu saya bisa ngelewatin karena rute standar city tour London kan 4 jaman ya. Kalau dengan grup biasanya kita bisa lewatin deket situ, bisa. Tapi nggak boleh berhenti sayangnya nih, nggak boleh berhenti foto untuk bus di situ. Hanya lewat dan mungkin diberitahu ya itu kantornya di situ. Benar. Dan sekarang kita harus cek dengan kondisinya tadi saya bilang bahwa sekarang banyak cycling lane, itu kita harus cek lagi apakah dia masuk dalam programnya wali kota atau enggak, kita harus cek lagi yang terbaru. Iya, oke. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Sementara sekarang kan ini ya sebelum kita akan berfoto bersama, kalau memang Sis Lucy Himawan masih ada di tengah-tengah kita, mau menanyakan langsung lewat mikrofon atau mau saya bacakan? Nah, Sis Lucy Himawan, sambil saya coba lihat. Oh, masih ada nih, mikrofonnya nyala nggak? Mikrofonnya tapi off nih ya. Mikrofonnya off. Begitu saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Oke, baik. Pertanyaan dari Sis Lucy. Ini adalah kalau dari London mau kunjungan ke Irlandia dan Scotland, bagaimana transportasinya dan butuh berapa hari? Kemudian wisata selain situs bersejarah,
apakah ada wisata kuliner, wisata alam lainnya? Terima kasih. Kalau saya jawab bisa panjang nih Rata ya. Oke, intinya secara short ya. Kalau dari London ke Scotland itu minimal 2 hari perjalanan pakai bus. Tapi kita bisa naik kereta atau terbang ke Edinburgh. Itu Skotlandia. Kemudian kalau kita mau ke Irlandia, kita asumsinya Northern Ireland ya Bu Lucy ya, yang masih satu visa ya. Ya. Itu kita bisa terbang, itu harus terbang atau karena sebetulnya jaraknya terlalu jauh untuk mobil, tapi kalau punya waktu kita bisa naik ferry. Oke, itu jawaban singkat ya untuk ini. Ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir. Pastikan nih kru Kongko Wisata menginformasikan kepada saya. Saya akan berasumsi ini pertanyaan terakhir. Ini juga di YouTube adalah pertanyaan dari Bro Samsu Hadi Sugiono. Ada tur ke Pinewood Studio kah? Nah, ini dia. Kalau khusus, kalau secara umum general tur ke Pinewood Studio ini tidak terlalu terkenal ya. Saya rasa ini orang-orang tertentu saja. Jadi biasanya kan karena di Londonnya singkat, tadi seperti yang kita infokan di itinerary singkat London. Kalau untuk special tour bisa request saya mungkin insentif itu pasti bisa dimasukkan ke sana harusnya. Seperti kayak Brompton kan ada turnya tuh. Nah, bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau secara general tidak. Oke. Baik. Nah, ini mungkin langsung saya jawab saja. Ada pertanyaan dari Bro Ongki Rubianto dari Yogyakarta. Hai tim, kapan bahas di luar London? Pasti akan dibuat di episode berikutnya ya. Akan dibuat di episode berikutnya. Kemudian juga tadi kalau terkait Skotlandia dan Irlandia, ini Bro Jono juga sudah menyampaikan akan diumumkan. Jadi pastikan Sobat Kota follow untuk Instagramnya Kongko Wisata ya. Kemudian juga subscribe YouTube-nya Kongko Wisata. Juga untuk Facebook page-nya mohon di like. Informasi-informasi penting akan selalu disampaikan di ketiga hal tersebut, Facebook, Instagram, dan YouTube. Baik, tiba saatnya kita akan berfoto bersama. Mari kita bersama-sama membuka video-video kita ya, Sobat Kota. Yuk, coba. Masih ada yang bertahan berapa halaman ini. Yang saya pasti ingin mengundang semua. Videonya mohon dibuka. Saya juga sudah buka video saya. Kita lihat di gallery view. Tim dari Kongko Wisata, Bro Alvin dari Ainit. Nah, ini kelihatan ya, ada juga. Oke, mari. Boleh yang mengambil foto? Siapa yang mengambil foto ini? Kristi atau siapa yang sedang ini? Atau Bro Jono? Atau Kristi? Boleh. Siapa? Kristi ya? Oke, kita senyum manis ya sekarang semuanya. Di hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Cheese. Oke, kita melihat sekarang di halaman berikutnya. Ini ada kru 7 at Brompton Junction. Luar biasa. Oke. Apakah Kristi sudah mengambil di gambar yang berikutnya? Kru 5 juga memonitor dengan seksama ya. Jangan lupa ya juga Sobat Kota agar mengisi feedback terkait live talk show Kongko Wisata ini. Sekarang ada di layar Sobat Kota. Mohon masukannya. Siapa tahu ada hal-hal yang terkait misalnya untuk jam atau hari penayangan, cocoknya di hari apa. Kami mohon informasinya. Mohon berkenan untuk mengisi feedbacknya. Nah, pengambilan foto sudah semua ya tadi ya teman-teman Sobat Kota. Kita sekarang setelah sambil menantikan segenap Sobat Kota untuk mengisi dari beberapa pertanyaan ini. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan totalnya ada 5 pertanyaan ya. Sudah ada 5 pertanyaan, apakah sudah diisi semua? Kalau sudah, pengambilan foto sudah berlangsung. Saya mohon berkenan kita bersama-sama
buka mikrofonnya atau melalui reaction. Kita berikan tepuk tangan untuk Prisa dan Thank you, Stefan. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you, Mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya, Sobat Iya. Peta ya. Semoga jelas ya. Bagus banget. waduh ya Oke. dari Jogja. Baik. Ini adalah merupakan akhir kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kepada seluruh Kongko Wisata yang telah bertugas pada sore hari ini. Jangan lupa sekali lagi, like di Facebook page-nya, follow di Instagram-nya, dan juga subscribe di YouTube channel-nya. Semuanya adalah Kongko Wisata. Di layar kita juga melihat ada nomor WhatsApp, ada email yang bisa dihubungi untuk baik mengenai usulan ataupun komen terkait program kita. Saya Heri Marhono mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita pada sore hari ini dan sampai jumpa.